Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pengampu mata kuliah parasitologi Bapak Imam Bagus Sumantri, SPAM MSI Apoteker. Di sini kami dari kelompok cacing guinea yang beranggotakan Rainina Devianda dengan NIM 014. Saya sendiri, Serin Angelita Turnip dengan NIM 051, dan ada Swasti Tanjung dengan NIM 052. Nah, kita masuk ke sejarah cacing guinea. Cacing guinea telah dikenal sejak zaman kuno. Cacing ini diyakini sebagai ular berapi dalam Alkitab yang menyiksa bangsa Israel di tepi Laut Merah. Teknik mengekstraksi cacing dengan memelintirnya pada sebuah tongkat yang masih dipraktikkan oleh para pasien di daerah endemik. Cacing guinea ini konon dipercaya diciptakan oleh Musa. Nah, pada gambar bisa kita lihat simbol cacing ular itu pada tongkat mungkin telah memunculkan simbol dokter, yaitu Caduceus. Nah, selanjutnya Galen menamai penyakit ini sebagai Dracontiasis ataupun Draco Dragon atau ular dalam bahasa Yunani. Ibnu Sina menyebutnya sebagai cacing Madinah sebab cacing ini lazim di sana. Oleh karena itu dinamakan Dracunculus medinensis. Dracunculus adalah bentuk kecil dari Draco. Nah, selanjutnya kita masuk ke persebaran cacing guinea. Cacing ini terdapat di Afrika tropis, Timur Tengah di Arab, Irak, Iran, Pakistan, dan India. Di India, cacing ini terlihat di daerah kering seperti di Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Andhra, Maharashtra, Tamil Nadu, dan Karnataka. Sekitar 50 juta orang diperkirakan terinfeksi cacing ini. Infeksi ini telah diberantas dari India dan seluruh wilayah Asia Tenggara pada tahun 2000. Nah, bisa kita lihat bersama-sama pada peta terdapat persebaran cacing guinea. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam morfologi si cacing guinea. Cacing betina dewasanya berbentuk silinder panjang dengan kutikula halus menyerupai benang putih yang panjang. Cacing ini memiliki bagian putih pada ujung anterior yang tumpul dan ekor yang melengkung meruncing. Panjangnya sekitar 1 meter, yaitu 60-120 cm, dan ketebalannya yaitu 1-20 mm. Tubuh betina yang berisikan embrio terlihat dipenuhi dengan cabang-cabang rahim yang sangat besar yang berisi sekitar 3 juta embrio. Cacing jantan jarang terlihat, namun jauh lebih kecil dengan panjang 10 hingga 40 mm dan tebal sekitar 0,4 mm. Selanjutnya, larvanya memiliki panjang 500 hingga 750 mikrometer dan lebar 15 hingga 25 mikrometer. Larva ini memiliki ujung anterior yang tebal dan ekor vilvopin ramping yang panjangnya sepertiga dari seluruh panjang tubuhnya. Kutikula menunjukkan lurik yang menonjol. Larva yang berenang dengan gerakan menggulung dan melonggarkan diri. Nah, bisa kita lihat pada gambar, itulah si cacing guinea. Biologis dan siklus hidup. Manusia adalah tuan rumah definitif. Tidak ada reservoir hewan cacing dewasa yaitu vivipar yang mengeluarkan larva, menginfeksi krustasea air tawar yakni Cyclops atau makhluk kopepoda air yang bertindak sebagai inang perantara. Manusia terinfeksi dengan meminum air filter yang mengandung Cyclops infektif. Bentuk infektifnya adalah larva tahap ketiga yang terdapat pada Haemocoele Cyclops yang terinfeksi. Ketika air yang mengandung Cyclops infektif tertelan, Cyclops terbunuh oleh keasaman lambung dan larva cacing guinea yang ada dalam Haemocoele-nya dilepaskan. Larva menembus dinding duodenum dan mencapai jaringan ikat retroperitoneal dan subkutan. Di sini larva berkembang menjadi jantan dan betina dewasa dalam waktu sekitar 3-4 bulan dan kawin. Setelah kawin, cacing jantan mati di jaringan dan terkadang mengalami pengapuran. Cacing betina yang telah dibuahi bertambah besar dan bermigrasi ke dalam jaringan ikat dan sepanjang bidang fasia. Setelah sekitar 6 bulan, ia mencapai tempat yang kemungkinan besar akan bersentuhan dengan air. Di tempat ini, terjadi reaksi inflamasi lokal. Daerah yang paling umum terkena adalah kaki. Namun, daerah lain seperti lengan, bahu, payudara, bokong, atau alat kelamin mungkin juga terkena.
Ketika ujung anterior cacing betina hamil berada di bawah permukaan kulit, ia mengeluarkan racun yang menyebabkan terbentuknya lepuh. Lepuh pecah membentuk bisul, yang di dasarnya terdapat lubang kecil tempat kepala cacing menonjol. Lubang tersebut merupakan ujung depan terowongan tempat cacing bersarang. Ketika lepuh tersebut terkena air, cacing akan berkontraksi dan mengeluarkan cairan putih susu yang mengandung banyak larva. Proses ini berlanjut selama 2 hingga 3 minggu, hingga semua larva terlepas. Setelah itu, cacing yang kosong akan hilang secara spontan atau terserap. Larva berenang di air, di mana mereka bertahan hidup selama sekitar 1 minggu. Mereka kemudian ditelan oleh Psychop Copepoda air tawar, yang merupakan inang perantara. Larva menembus dinding usus Psylop dan memasuki rongga tubuhnya, di mana mereka berganti kulit 2 kali, dalam waktu sekitar 2-4 minggu. Mereka berkembang menjadi larva tahap ketiga yang infektif. Seluruh siklus hidup memakan waktu sekitar 1 tahun, sehingga semua orang yang terinfeksi mengalami lepuh dan manifestasi klinis yang menyertainya pada waktu yang hampir bersamaan dalam setahun. Di dalam pedesaan, petani adalah korban paling umum dari parasit ini. Penyakit ini sangat menghambat kegiatan pertanian dan menyebabkan kerugian ekonomi. Ilustrasi siklus cacing Guinea, yaitu pada gambar pertama yaitu cacing betina dewasa. Gambar kedua yaitu cacing hamil di tunnel subkutan dengan ujung anterior menonjol ke dalam, lepuh, siap mengeluarkan larva jika terkena air. Yang ketiga, larva berenang di dalam air. Dan keempat, tertelan oleh Psychop yang kemudian berkembang menjadi larva tahap ketiga yang infektif. Infeksi pada manusia terjadi setelah meminum air yang mengandung Psychop infektif terkontaminasi. Sekarang kita memasuki materi patogenitas dan juga gambaran klinis dari cacing Guinea. Cacing Guinea memiliki masa inkubasi setidaknya sekitar 1 tahun. Infeksi tidak akan terjadi sampai pada masa kandang dari cacing betinanya. Mereka akan bergerak menuju permukaan kulit untuk mengeluarkan embrio mereka di sana. Beberapa gejala yang timbul sebelum munculnya lepuh pada permukaan kulit adalah mual, muntah, gatal yang sangat hebat, dan juga ruam alergi. Lepuh awalnya berkembang seperti papula kemerahan dengan pusat vesikuler dan juga penebalan pada sekitarnya. Lokasi paling umum adalah pada kaki, di antara tulang metatarsal dan juga di pergelangan kaki. Cairan yang ada dalam lepuh adalah cairan kekuningan dengan polimorf, eosinofil, dan juga sel mononukleer. Ketidaknyamanan di sekitar lepuh akan berkurang seiring pelepasannya embrio. Tetapi, apabila cacing Guinea betina pecah pada saat pengeluaran embrio, maka akan terjadi peradangan hebat disertai dengan selulitis dan juga nanah. Di bawah ini adalah gambaran dari cacing Guinea yang keluar dari permukaan kulit. Infeksi bakteri sekunder juga dapat terjadi pada penyakit yang disebabkan oleh cacing Guinea, seperti halnya tetanus. Catatan karena penyakit ini dapat berlangsung selama 1-3 bulan. Dan terkadang, cacing Guinea juga dapat berpindah ke tempat yang tidak biasa seperti pada perikardium, tulang belakang, ataupun mata dan menimbulkan efek yang serius. Sekarang kita memasuki diagnosa cacing Guinea. Diagnosis terlihat sangat jelas ketika ujung cacing menonjol dari pangkal bisulnya. Dengan membasuh bisul dengan air, cacing dapat dirangsang untuk melepaskan embrionya yang dapat diperiksa di bawah mikroskop. Jadi pada tahapan lepuh, berikutnya adalah bisul. Lalu, cacing yang terklasifikasi atau mengalami perekatan pada dinding pembuluh darah atau jaringan dan organ lainnya bisa saja dilihat dengan radiografi. Tes intradermal dengan antigen cacing Guinea menghasilkan hasil yang positif. Selanjutnya adalah tindakan kontrol dan pencegahan dari cacing Guinea. Penyediaan pasokan air pipa yang bersih dan terlindungi merupakan metode utama untuk pencegahan yang paling baik. Cyclops dalam air dapat dihancurkan dengan pembersihan kimia, dan dalam keadaan darurat, air bisa disaring dengan kain sebelum dikonsumsi. Air yang matang adalah air yang aman. Selain itu, tindakan pengendaliannya meliputi pencegahan pencemaran larva cacing Guinea pada sumber air. Di bawah ini adalah proses siklus cacing Guinea dari air yang terkontaminasi hingga masuk ke tubuh manusia. Orang yang terinfeksi tidak boleh mandi atau menggunakan sumber air yang dipakai juga untuk minum. Sumur berundak merupakan sumur yang beresiko, sebab orang-orang harus turun ke dalamnya menggunakan tangga dan membuat kaki mereka yang kotor terendam ke dalam air sumur.
Bangunan dinding pada sekitar sumur dapat mencegah terjadinya kontaminasi. Karena siklus hidupnya cacing Gionea sederhana, serta penyebarannya terlokalisasi dan tidak adanya reservoir atau habitat khusus dari parasit yang hidup, maka infeksi cacing Gionea dapat diberantas. Di bawah adalah gambar dari warga yang mengambil air dari sumber yang mungkin terkontaminasi dari larva cacing Gionea. Sekarang kita memasuki materi terakhir, yaitu perawatan terhadap infeksi cacing Gionea. Antihistamin dan juga steroid dapat membantu pada tahap awal reaksi alergi. Berikutnya adalah metronidazole, nirindazole, dan juga thiabendazole juga sangat berguna dalam proses pengobatannya. Untuk membasmi cacing Gionea sepenuhnya, terdapat metode terbaik yang dapat digunakan, yaitu adalah teknik kuno dengan memutarnya menggunakan tongkat kecil atau lidi dengan sangat sabar. Mungkin diperlukan waktu sangat lama atau beberapa hari untuk mengeluarkan seluruh cacing yang ada di kaki atau bagian yang terinfeksi. Namun, jika dilakukan dengan sangat hati-hati dan menghindari terjadinya pecah pada cacing, maka cara ini sangat aman dan juga efektif. Seperti gambar di bawah adalah metode tradisional dengan memilih cacing Gionea menggunakan lidi atau tongkat kecil. Sekian dari presentasi parasitologi materi Gionea worm atau cacing Gionea. Apabila ada salah kata, salah informasi, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.